Nah, kemudian di cloud computing ini ada model manajemen cloud computing. Manajemen ini bergantung pada jaringan yang dipakai oleh penyedia cloud itu sendiri. Nah, ini ada 4. Sebenarnya ini dari 2 aja, public dan private cloud. Tapi bisa berkembang jadi 4 jenis manajemen ini. Dimana kalau public cloud ini yang resource-nya itu berada dalam jaringan internet global. Itu adalah public cloud. Ini semua orang bisa akses, asal bisa punya koneksi internet. Nah, kayak gitu, itu yang public cloud. Kemudian yang private cloud, ini biasanya digunakan untuk kebutuhan enterprise, jadi datanya nggak banyak disebar, orang publik nggak bisa akses itu khusus. Jadi resource itu berada dalam jaringan internet suatu itu aja, suatu lokal lah, kayak gitu. Tapi ini meskipun dalam jaringan lokal, tapi bukan berarti saya di Bandung, terus kemudian Ibu Dita misalkan ada di Jakarta, itu nggak bisa akses. Nah, itu bisa ada pengaturan untuk membuat private cloud meskipun jaraknya jauh juga, itu tetap disebutnya dalam jaringan internet lokal. Cuma yang bisa akses adalah user-user yang memang sudah mendapat jaringan khusus itu aja, kayak gitu. Itu yang private. Kalau yang public benar-benar internet, kalau yang private satu jaringan khusus internet lokal aja. Nah, kemudian dari 2 itu bisa berkembang lagi jadi model manajemen yang community cloud. Jadi misalkan ada beberapa infrastruktur private itu punya kesamaan kebutuhan infrastruktur yang ternyata nggak ada di private cloud mereka bisa saling sharing akses juga. Nah, itu disebut community cloud, kayak gitu. Jadi resource dari masing-masing private cloud. Nah, tapi karena mungkin di private cloud mereka untuk resource tersebut tidak ada, jadi bisa saling sharing dengan resource private cloud yang mungkin ada, kayak gitu. Itu community cloud. Selanjutnya ada yang hybrid cloud. Hybrid cloud itu jadi biasanya dia menyediakan resource itu dalam jaringan internet, jadi secara global bisa diakses. Namun ada juga beberapa mungkin yang sensitif datanya nggak bisa diakses publik, maka dia simpan di dalam cloud yang private, jaringan yang khusus private, mereka bisa akses aja. Nah, itu yang hybrid cloud. Jadi model manajemen cloud computing ini kebagi 4, dari public, private, community, dan hybrid. Bang, mau nanya, kalau berarti untuk yang hybrid cloud itu salah satu contohnya Google ya, Bang? Ya, itu Google itu ada yang kita bisa akses secara global di internet kan ya. Nah, tapi dia juga menyediakan resource yang bisa ditempatkan dalam jaringan lokal ya, seperti itu. Itu yang hybrid. Kalau misalkan kayak nanti nanti saya tunjukkan deh di cloud yang itu yang bisa termasuk hybrid. Jadi nanti ada sebenarnya kita bisa akses secara online, namun kita bisa batasi juga dengan menyediakan VPN, Virtual Private Network, sehingga yang akses itu hanya yang terbatas saja yang punya akses private ke dalam VPN tersebut. Itu hybrid cloud, kayak gitu. Jelas sih, Bang. Cuman kalau misalnya nih untuk perbedaan si public sama si hybrid itu di mananya ya, Bang ya? Atau public itu semuanya langsung public aja gitu, nggak ada yang jaringan intranet lokalnya? Ya, jadi kalau yang public itu
ya benar-benar resource mereka itu dapat diakses oleh publik dan disimpannya dalam jaringan internet global. Itu yang public cloud. Kalau yang hybrid, jadi resource-nya ada yang bisa diakses secara global, jadi siapapun bisa akses karena ditempatkan di dalam jaringan internet global itu. Namun ada juga resource-resource yang hanya bisa diakses oleh private. Itu ya, kalau kasih gambaran kayak misalkan apa ya, ada database itu. Database kan kalau bisa diakses secara global itu kan agak kurang aman ya, karena nanti orang bisa coba masuk, bisa ngobrol segala macam. Jadi dia dibuatkan database itu di dalam suatu jaringan private aja kayak gitu. Cuma aplikasi yang terhubung di dalam cloud itu dia butuhkan untuk bisa seluruh atau public user bisa menggunakan, jadi ditaruh di internet. Nah itu yang salah satu yang contoh dari hybrid cloud kayak gitu. Itu paham ya, jelas bagaimana sih Pak? Oke, ya kayak gitu. Dari tadi ada model layanan itu, dalam cloud computing ini ada komponen kritis, karena ini kan user dari berbagai macam kalangan dan provider juga memberitahu detail secara kompleks resource yang akan mereka berikan, seperti itu. Ini jadi ada komponen kritis dalam cloud computing. Kalau gitu, ini komponen kritis dalam cloud computing itu kita namakan service level agreement. Jadi ini seperti kontrak antara penyedia layanan cloud dengan penggunanya. Itu biasanya berkaitan dengan kualitas penyediaan layanan. Jadi si provider, si user ini kan nggak begitu tahu ya si data center atau lokasi resource itu secara tepat di mana kayak gitu. Jadi nggak tahu juga gimana kualitas kayak misalkan listrik di sana. Nah itu dia biasanya dituangkan di dalam service level agreement ini, seperti itu. Jadi biasanya berisi dengan kualitas penyediaan layanan. Biasanya kalau kita lihat ada provider hosting itu ngomongnya uptime 99,99%. Nah itu salah satu bentuk service level agreement. Jadi si provider berusaha untuk memberikan layanan cloud computingnya itu secara 99,99%. Jadi misalkan dalam satu tahun ada berapa hari, 365. Nah dikali 99,99%-nya itu berarti harusnya cuma down sekitar berapa lama. Nah seperti itu. Jadi si user tahu, oh ini bakal down satu hari ya gitu dalam setahun ya, karena ada maintenance. Itu jadi bisa segera dibuat cadangan atau apanya, takut kalau misalkan down itu menyebabkan datanya hilang. Nah, kayak gitu. Itu salah satu hal yang kritis dalam kalau kita mau menggunakan atau mau menyediakan cloud computing ini kayak gitu. Kemudian biasanya ada juga pembiayaan di situ di service level agreement, terus asistansi dan dukungan. Jadi misalkan si provider itu menyediakan dukungan untuk monitor secara 24/7, nah seperti itu. Terus ada kontak call center 24 jam dan seminggu full kayak gitu. Kemudian biasanya juga bagaimana pengamanannya di service level agreement. Jadi kalau misalkan kita tahu ini ternyata terasa nggak aman nih si resource yang disediakan oleh provider cloud ini, ya kan kita nggak mau menyimpan data-data penting di sana jadinya. Nah, kayak gitu. Terus kemudian kewajiban dan aturan penggunaan. Oke. Terus kemudian gimana penaltinya ataupun perbaikan. Misalkan kalau nggak uptime 99,9%, garansi uang kembali. Nah itu salah satu contoh-contoh yang ada di service level agreement itu.
Bang, permisi bang, saya mau tanya. Oke. Nama saya Satrio. Untuk service level agreement ini, apakah ada hubungannya sama model layanan? Karena kan di sini kan ada apa kayak penyedia layanan cloud dengan penggunaannya. Jadi kalau misalnya level agreement ini ada kendala, apakah di model layanan tersebut akan terjadi kendala juga? Nah, biasanya di sini ada mengikuti juga si provider itu menyediakan model layanan seperti apa, misalkan infrastruktur, otomatis service level agreement-nya untuk penyediaan layanan infrastruktur aja kan. Jadi dia nggak bertanggung jawab untuk misalkan ada aplikasi yang di dalamnya seperti itu. Jadi itu salah satu yang ngebuat si provider itu juga bisa punya kekuatan kayak gitu. Itu salah satunya. Jadi kalau model layanan tadi aplikasi, ya otomatis service level agreement-nya itu bagaimana kualitas penyediaan aplikasi tersebut. Kalau aplikasinya nggak bisa jalan, ya kan itu salah satu yang harus dipertanggungjawabkan oleh si provider kepada user kayak gitu. Nah ini kan mungkin karena nanti si user kan bakal menggunakan itu dan mengeluarkan uang, otomatis ya sebagai konsumer itu bisa jadi rewel. Kalau misalkan ini nggak ada ketentuannya, dia ngasih ketentuan selama 24 jamnya aplikasi ini bakal jalan, ternyata baru 10 jam aja udah down kayak gitu. Nah ini saya udah bayar, pasti kan bisa jadi ntar menuntut atau bagaimana. Nah di sini perannya service level agreement, jadi biar sama-sama enak lah kayak gitu. Dan banyak kan kita sering nge-skip ya kalau misalkan ada accept terms, dan itu sebenarnya itu salah satu service level agreement yang kita perlu baca. Kalau misalkan kita daftar sesuatu kan suka ada yang suka baca ada link buat ngebaca service level agreement-nya seperti apa, itu sebaiknya dibaca karena nanti kita bisa punya kekuatan sebagai user untuk ya itu kalau misalkan tahu hak kita lah kira-kira gitu ya Mas ya? Ya benar kayak gitu. Jadi kalau hak kita nggak dipenuhi, ya penaltinya seperti apa, kita bisa punya kekuatan untuk menuntut itu kayak gitu. Itu service level agreement.